Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Prati Amrita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem saraf pada ikan. Tonton terus ya, tetap stay tune. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem saraf pada ikan. Nah, bahwa kita ketahui, sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadio embrio, di mana berasal dari lapisan germinal terluar atau ekstoderm. Nah, unit terkecil dari sistem saraf disebut yaitu neuron atau sel saraf. Nah, setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan atau perpanjangan sel. Nah, ada juga di mana sistem saraf terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi, yaitu atau otonom. Nah, sistem saraf pusat ini yaitu otak, di mana otak memiliki fungsi utama yaitu sebagai berikut, di mana menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, itu dapat menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan. Sebagian impuls saraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak tersebut. Nah, adapun bagian-bagian dari otak dari muka ke belakang yaitu seperti telesephalon, diencephalon, mesencephalon, miencephalon. Nah, di mana telesephalon ini wilayah yang paling anterior dari otak dan disebut juga otak depan, di mana yang berfungsi untuk penerimaan, elaborasi dan penghantar impuls bau. Di mana ukuran telesephalon ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut. Nah, selanjutnya diencephalon, di mana diencephalon ini terletak di sebelah belakang dari telesephalon, di mana bagian ventral bersama-sama dengan telesephalon termasuk bagian dari otak muka. Nah, selanjutnya mencephalon, di mana mencephalon ini atau otak tengah ikan, di mana mempunyai ukuran relatif besar. Yang selanjutnya mesencephalon, di mana mesencephalon ini terdiri dari tektum, RSAL, optik. Pada dorsal terdapat dua lobus optik dan pada ventral terdapat tegmentum. Nah, selanjutnya metencephalon, di mana metencephalon ini terdapat di bagian menonjol yang disebut itu sebagai cerebellum. Nah, di mana memiliki fungsi utama yaitu mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang tengah tersebut. Nah, contohnya dapat kita lihat itu terdapat ukuran otak kecil pada ikan hiu dan pari Elasboran C, di mana meningkatkan dengan ukuran spesies. Bahwa dapat kita lihat seperti gambar yang terlihat pada perbandingan gambar berikut. Nah, di gambar itu yaitu ukuran relatif dan perkembangan otak antara hiu seperti yang terlihat dalam gambar yang di bagian A yaitu kalhiu atau Prisriurus, yang di bagian B yaitu dogfish atau Mustelus, dan di bagian C yaitu hiu pasir atau Carcharias. Nah, selanjutnya ada juga Miencephalon. Nah, di mana merupakan bagian otak paling belakang atau posterior dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya. Nah, komponen ini merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Nah, selanjutnya ada juga sumsum tulang belakang, yaitu yang pada bagian sistem saraf ikan tersebut tadi. Nah, sumsum tulang belakang ini bersama dengan otak membentuk sistem saraf pusat. Nah, ini menyerupai tali berwarna krem yang tebal dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Nah, sumsum tulang belakang ini membentang diri medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebrata tulang belakang. Nah, di situ ada gambar dapat kita lihat di mana gambar tersebut yaitu sumsum tulang belakang. Nah, impuls sensori dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor
keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Nah, pada tanduk dorsal terdapat pada sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor tersebut. Selanjutnya ada juga sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom ini merupakan bagian dari membran periferi yang dimana mempengaruhi otot polos dan kelenjar. Nah, sistem saraf otonom ini berupa susunan saraf otonom yang terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, saraf otonom mengontrol fungsi vegetatif badan, antara lain untuk mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, mengatur kerja urat daging licin dan mengatur kerja kelenjar. Nah, sifat kedua saraf tersebut dikenal sebagai sifat yang berlawanan. Saraf simpatis aktif bila butuh memerlukan energi, dan saraf parasimpatis aktif pada tubuh organisme sedang istirahat.